Jadi esainya sekarang adalah menulis komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Jadi LPDP ini minta kita semacam balas jasa ya, karena kita sudah dibiayain negara. Bahkan kita hitung-hitung satu orang aja itu ratusan juta. Kalau dalam negeri pun itu ratusan juta ya. Apalagi ke luar negeri. Jadi kita diminta untuk semacam berkontribusi. Nah, tujuannya apa ya? Menyongsong Indonesia emas tahun 2045 kan itu. Oke, langsung saja. Nah, ini tadi ya sudah kita singgung sedikit tadi, yaitu menulisnya adalah 1.500 sampai 2.000 kata. Ya. Dengan Microsoft Word ya, jelas ya. Ditulis dalam esai. Nah, tadi websitenya ya. Terus langsung saja. Nah, jadi nanti kawan-kawan, jadi ketika teman-teman daftar LPDP itu nanti akan bikin semacam akun. Kayak akun Facebook, ya, akun Instagram. Nanti akan bikin itu. Dan nanti esainya akan diupload di sana. Bukan diupload sih, tapi di copy paste, ditulis di sana. Ini contohnya ya, isian esai, komitmen kembali ke Indonesia, nanti di copy. Jadi kita tulis dulu di Microsoft Word kita, baru nanti di copy di sini. Nah ini contohnya ya. Oke, sebentar. Terus, nah sebentar, ada muncul. Nah ini. Jadi tipsnya teman-teman, tulisnya dulu di Microsoft Word ya, kemudian copy paste di isian yang disediakan tadi. Keuntungannya teman-teman bisa mereview dulu. Jadi sebelum teman-teman mengirim, mempublish, mengupload esai itu, usahakan sudah minta revisi ke kawan-kawan yang sudah keterima LPDP ya, atau dosen-dosen kita atau guru-guru kita. Jadi jangan sampai ada yang salah eja ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa latihan menulis ya. Tipsnya jadi menulis sendiri dulu, minta koreksi-koreksi dulu. Saya pun ketika daftar LPDP dikoreksi berkali-kali sama dosen saya ya, dan itu biasa. Bagi seorang pencari beasiswa, dikoreksi, disalahkan itu biasa ya. Yang penting jangan baper, menangis itu biasa sekali. Tapi nanti ingat aja, pokoknya kalau saat daftar beasiswa itu kok sulit ya. Kayak teman-teman misalnya, saya pengen daftar LPDP tapi kok harus ikut seminar dulu biar paham dulu, meluangkan waktu di saat yang lain mungkin sedang tidur, yang lain sedang main game, misalnya, yang lain sedang chat sama siapa, sama doi atau yang lainnya. Teman-teman meluangkan waktu untuk belajar, itu nggak apa-apa. Nanti ingat aja, balasannya itu enak sekali gitu ya, balasannya itu enak. Teman-teman bisa belajar, udah nggak usah mikir fulus lah, bisa sambil nikah itu terserah, cukup sekali. Nah, jadi tapi perjuangannya berdarah-darah di awal memang. Terus esainya, tujuan penulisan, angka tulisan, setiap kalimat itu jelas ya, subjeknya apa, siapa, objeknya apa. Kalimat utama itu penting ya, kalimat utamanya kayak gimana, terus nanti kalimat pendukung itu seperti apa. Terus usahakan lagi adalah kosakata formal. Sesuai IED bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, jangan pakai bahasa gaul ya, jangan pakai gue misalnya bahasa Jakarta lo, atau bahasa apa sih, bahasa anak muda sekarang, bahasa alay itu jangan sampai dipakai ya, karena itu nggak formal sekali ya. Nah, jadi tadi deskripsikan diri kita, misalnya saya adalah Sanusi, saya dulu belajar di pesantren ini, terus kemudian belajar di Yaman, saya melihat langsung realita Arab, misalnya ya, realita Muslim di Arab itu seperti apa, misalnya dengan mata kepala saya sendiri. Kemudian saya pengen masalah organnya misalnya apa, misalnya ya. Terus ketika saya kembali ke Indonesia, saya melihat lingkungan saya, oh ternyata tidak, misalnya dalam tanda kutip tidak se-Islami, misalnya tidak se-Islami yang diinginkan oleh Al-Quran dan hadis misalnya. Misalnya apalah ya, teman-teman bisa memikirkan. Misalnya umat Muslim masih di Indonesia khususnya misalnya masih belum sadar tentang kebersihan, tentang pendidikan misalnya, khususnya di daerah-daerah pedalaman, padahal dalam Al-Quran misalnya, dalam hadis itu banyak sekali ayat-ayat yang mendukung kita bla bla bla. Jadi kita lihat masalah yang ada di lingkungan kita. Jadi di esai itu yang kita, jadi teman-teman apa kelebihannya teman-teman aktif di PPI itu biasanya ada diskusi kan, ada diskusi rutin, berorganisasi. Jadi teman-teman nggak cuma dapat ilmu di kelas, tapi teman-teman diskusi. Dengan diskusi itu teman-teman akan tahu problem yang ada di Indonesia itu seperti apa. Jadi meskipun teman-teman jauh di Yaman sana, tapi teman-teman dengan aktif di PPI itu akan tahu kondisi masalah organ Indonesia itu apa sih sebenarnya. Nah, jadi teman-teman bisa kayak gitu ya. Terus deskripsikan pentingnya ilmu kita. Nah, nanti ada sedikit perbedaan kultur sebenarnya di entah di negara Arab, pesantren atau di universitas ya. Kalau di pesantren
dan juga mungkin di beberapa instansi di negara Arab kayak Al-Azhar, mungkin tujuan lembaga pendidikannya adalah mencetak kader pendakwah ya kan. Jadi misalnya di pesantren yang NU maka nanti akan menjadi pendakwah NU, pesantren Muhammadiyah akan menjadi aktivis Muhammadiyah misalnya ya. Terus kalau misalnya di Al-Azhar nanti misalnya menjadi pendakwah Sunni, atau misalnya nanti ke Mekah nanti akan menjadi pendakwah misalnya Salafi, misalnya seperti itu kan bisa kayak gitu ya. Jadi tujuan di pesantren atau di beberapa instansi di negara Arab itu adalah semacam mencetak pendakwah. Tapi tentu nggak semua ya, saya nggak bisa menggeneralisir karena saya belum punya pengalaman itu. Tapi kalau di universitas teman-teman nanti kalau di Universitas Indonesia atau di Barat itu akan sedikit berbeda. Jadi tidak dicetak untuk menjadi pendakwah seperti itu, tapi menjadi peneliti. Jadi peneliti itu dituntut untuk objektif ya. Misalnya meskipun saya adalah santri NU, misalnya saya NU, terus saya peneliti NU, kalau ada yang salah di NU ya disebutkan dalam penelitian ya. Jadi bukan membela seperti itu, bukan mendakwahkan NU, tapi kalau ada yang kurang di NU itu ditulis. Jadi diminta secara objektif. Jadi dan itu kultur di universitas beberapa di Indonesia, meskipun nggak semua, dan di Barat juga seperti itu ya. Jadi diminta untuk menjadi peneliti sebenarnya, bukan menjadi pendakwah, itu agak sedikit berbeda. Jadi nanti teman-teman penting menjelaskan itu juga ketika misalnya tujuan kampus teman-teman adalah Universitas Islam Negeri ya. Nah itu mungkin akan sedikit menyesuaikan dengan kultur tadi ya. Jadi penelitian yang objektif ya, yang bukan untuk membela kelompok sendiri, tapi untuk meneliti aja ya. Curiosity istilahnya ya, rasa ingin tahu. Dan itu adalah hal yang lumrah sebenarnya ya di universitas-universitas modern ya. Jadi misalnya saya orang NU misalnya atau saya orang Muhammadiyah tapi saya ingin meneliti tentang Salafi misalnya, atau saya meneliti tentang Syiah atau tentang Ahmadiyah, itu hal-hal yang biasa aja karena bukan untuk mempelajari untuk meyakininya, tapi mempelajari untuk sebatas kegelisahan akademik atau keingintahuan akademik ya. Jadi nanti teman-teman ketika menulis deskripsi pentingnya ilmu, nah ini bisa disangkut pautkan dengan tadi ya, kultur di kampus tujuan ya. Jadi ada sedikit perbedaan dan teman-teman perlu tahu itu juga ya. Terus, dan bagaimana kita dapat berkontribusi dalam penyelesaian yang kita sebutkan tadi ya. Ini nantilah teman-teman bisa refleksikan. Nah ini juga penting ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa deskripsi mimpi kita tentang Indonesia di masa depan. Saya teman-teman pengen Indonesia ini lebih baik lagi masyarakatnya, misalnya dalam karakter building. Jadi karakter building itu penting diterapkan ya. Bagaimana misalnya dan seterusnya. Terus peran apa yang akan kita ambil? Deskripsikan cara kita mewujudkan mimpi tersebut. Dan penting juga teman-teman sebelum nanti kita masuk ke tanya jawab. Jadi mimpi di sini tuh bukan mimpi yang harus wow banget ya. Misalnya teman-teman cita-citanya menjadi DPR misalnya, atau menjadi anggota KPK untuk memberantas korupsi. Tidak semesti itu ya, tidak harus hal-hal yang gede. Jadi mimpi teman-teman balik ke desa, mengajarkan masyarakat desa, itu adalah sebuah mimpi bagi LPDP ya. Jadi LPDP itu yang dimaksud dengan mimpi pengennya LPDP bukan teman-teman harus menjadi pejabat, negarawan, presiden, menteri, bukan. Tapi teman-teman yang bisa berkontribusi pulang ke desanya itu adalah suatu kontribusi ya. Bikin gerakan baca gitu ya, atau gerakan-gerakan spiritual apalah semacam majelis taklim, itu juga adalah hal yang kontribusi karena langsung dekat sama masyarakat. Seperti itu ya. Jadi oke, saya lanjutkan latar belakang dan seterusnya. Ini contoh saja. Solusi dalam impian tersebut kita pengen jadi apa tadi ya. Jadi bukan hal yang harus besar banget ya. Teman-teman pengen mendirikan pesantren itu bagus juga ya. Jadi misalnya kayak gitu aja. Atau menjadi pengajar di pesantren dengan menerapkan model yang diterapkan di Yaman misalnya. Pengen saya terapkan di pesantren di Indonesia, itu hal yang bagus. Karena kita perlu belajar memang. Sumbernya kan di sana. Kan seperti itu ya. Oke. Sebelum saya kembalikan ke Mas Sanusi, sebelum nanti kita bisa tanya jawab, itu sebatas gambaran ya, nanti kita lebih banyak tanya jawab saja. Dan teman-teman tidak perlu insecure karena LPDP itu kotaknya itu tidak ada batasan yang jelas ya. Jadi maksudnya kayak gini. Kalau saya PBSB sebelumnya itu misalnya 1 tahun hanya nerima 200-an orang. Tapi kalau LPDP itu nggak ada kotak yang secara saklek seperti itu ya.
Jadi dan yang diminta LPDP nggak mesti orang yang berprestasi ya. Kebetulan saya punya prestasi, iya, tapi bukan itu sebenarnya yang pengen LPDP. Jadi LPDP itu pengen orang yang semacam punya potensi jadi orang lah di masa depan. Jadi kita ini yang saat ini masih belum siapa-siapa ya, yang saat ini masih unyu-unyu, belum apa-apa. Selama kita bisa menunjukkan kita akan menjadi orang di masa depan, orang ini orang yang berperan itu akan diterima. Jadi LPDP itu nggak minta kita sudah jadi orang hebat dulu untuk daftar LPDP, enggak. Jadi kita punya potensi untuk itu. Nah, itu yang akan dibiayain LPDP ya. Jadi yang dicari LPDP itu gambarannya ya, misalnya dia punya potensi di akademik, atau dia akan punya potensi di kepemimpinan. Misalnya nanti dia akan menjadi pemimpin agamanya atau menjadi pemimpin masyarakat, itu akan dicari ya. Atau dia akan punya potensi menjadi pebisnis, atau dia punya potensi untuk menggerakkan ekonomi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi orang yang punya potensi ke depan. Jadi nggak mesti kita harus wow dulu, itu nggak apa-apa ya. Jadi kita adalah pelajar biasa, kita nggak biasa-biasa aja dibandingkan orang, itu nggak apa-apa. Yang penting kita masa depannya itu semacam menjanjikan gitu ya. Jadi nggak usah insecure teman-teman ya, nggak usah insecure. Insya Allah bisa dengan niat yang tertata juga ya. Saya rasa itu ya Syekhana Sanusi hadza minni syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.